Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 3 dalam menyampaikan topiknya pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan. Amin. Baiklah, perkenalkan saya Cynthia Putri Agustina dan nantinya akan ada rekan saya Anissa Dwinda. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas diskusi kami, yaitu tentang laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSA ke-65 dan laporan keuangan tersendiri berdasarkan PSA ke-4. Setiap perusahaan memiliki laporan keuangan masing-masing untuk memberikan informasi baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Perusahaan yang memiliki kendali atas perusahaan lain disebut dengan entitas induk, sedangkan perusahaan yang dikuasai atau yang dikendalikan disebut dengan entitas anak. Entitas induk memerlukan laporan keuangan entitas anak untuk membuat laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber daya hasil gabungan dari entitas anak kepada para pemegang saham, kepada kreditur dan penyedia dana lainnya. Selain itu, laporan keuangan konsolidasian ini juga memberikan informasi terkini kepada manajemen entitas induk atas hasil dari operasi gabungan dengan entitas anak, dan juga mengenai entitas individual yang membentuk entitas konsolidasi. Baiklah, saya akan membahas tentang konsep laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu tentang definisi laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan syarat yang diberikan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dari satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan seakan-akan entitas tersebut merupakan satu entitas perusahaan. Berdasarkan PSA ke-4, perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain atau disebut juga dengan perusahaan induk mewajibkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Perusahaan induk tidak hanya menyusun laporan individunya karena satu laporan yang berlaku secara umum yaitu laporan konsolidasi. Tetapi, laporan individu masih bisa dibuat namun dalam taraf sebagai tambahan informasi. Selanjutnya yaitu kegunaan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi seringkali menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil gabungan sumber daya yang berada di bawah kendali induk perusahaan. Misalkan jika anak perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut akan diakui oleh induk perusahaan. Begitu juga sebaliknya, induk perusahaan juga tidak dapat menghindari kerugian yang akan dialami oleh anak perusahaan. Walaupun laporan keuangan konsolidasian berguna, tetapi kenyataannya laporan keuangan konsolidasian ini masih tetap mempunyai keterbatasan. Beberapa keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasian ini adalah yang pertama, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Yang ketiga, karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan, rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. Yang keempat, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Yang kelima, informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi seringkali diperlukan untuk penyajian wajar, tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi yang terkandung dalam PSA ke-65. Yang pertama yaitu ada istilah laporan keuangan konsolidasi.
yang pengertiannya adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya ada istilah pengendalian, yaitu kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Selanjutnya ada istilah kelompok usaha, yaitu suatu entitas induk dan seluruh entitas anak. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali, yaitu ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk. Selanjutnya ada entitas induk. Istilah ini artinya yaitu suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas anak. Selanjutnya ada istilah entitas anak, yaitu suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain. Selanjutnya ada entitas investasi. Maksudnya di sini adalah entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. Atau bisa juga dengan entitas yang menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya. Selanjutnya ada istilah kekuasaan, yaitu hak yang ada saat ini untuk memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Selanjutnya ada istilah pengambilan keputusan. Entitas dengan hak pengambilan keputusan merupakan prinsipal maupun agen untuk pihak lain. Selanjutnya ada istilah pengendalian atas investi, yaitu investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi. Tujuan dari laporan keuangan konsolidasi adalah menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Yang pertama yaitu mensyaratkan entitas atau entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain atau entitas anak untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. Yang ketiga, menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investi sehingga investor mengkonsolidasi investi. Yang keempat, menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang kelima, mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengkonsolidasi entitas anak tertentu dari entitas investasi. Selanjutnya yaitu pengendalian. Dalam PSAK 65, pengendalian atas investi dilakukan oleh investor jika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Investor mengendalikan investi jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini. Yang pertama, kekuasaan atas investi. Yang kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi. Di dalam kekuasaan atas investi ada beberapa yang berkaitan dengan kekuasaan. Yang pertama, memiliki kekuasaan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan atau aktivitas yang signifikan mempengaruhi imbal hasil investi. Kekuasaan itu muncul dari hak suara, hak potensial, hak menunjuk personel manajemen kunci, hak pengambilan keputusan dalam kontrak manajemen, dan juga hak mengganti atau disebut juga dengan kick out. Investor yang paling mempengaruhi imbal hasil investi yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya yaitu tentang imbal hasil. Maksud di sini adalah investor terekspos atas imbal hasil variabel dengan investi. Ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investi.
imbal hasil investor dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif. Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investi, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil investi. Sebagai contoh, pemilik kepentingan non-pengendali dapat berbagi laba atau distribusi dari investi. Contohnya, dividen, bunga, dan perubahan nilai investasi. Selanjutnya yaitu kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Investor mengendalikan investi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investi dan exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investi. Selanjutnya yaitu persyaratan akuntansi. Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Konsolidasi atas investi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investi. Selanjutnya itu kepentingan non-pengendali. Entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya yaitu kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian terhadap entitas anak, maka entitas induk yang pertama menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua, mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan SAK lain yang relevan. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran, atau jika sesuai biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Yang ketiga, mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali tersebut. Selanjutnya yaitu hak suara potensi. Dalam PSAK dikatakan bahwasanya suatu entitas mungkin saja mempunyai waran saham, opsi beli saham, instrumen utang, atau instrumen ekuitas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, atau instrumen sejenis lainnya yang mempunyai potensi untuk menambah kekuasaan suara kepada entitas atau mengurangi kekuasaan suara dari pihak lain atas kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. Dalam menilai apakah hak suara potensial berkontribusi terhadap pengendalian, entitas menguji semua fakta dan keadaan termasuk syarat pelaksanaan hak suara potensial dan perjanjian kontraktual lain baik yang dipertimbangkan secara individual maupun secara kombinasi yang mempengaruhi hak suara potensial kecuali maksud manajemen dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan atau mengkonversi hak tersebut. Selanjutnya adalah pengecualian konsolidasi. Entitas investasi dikecualikan dari konsolidasi adalah entitas yang tujuan bisnisnya untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya. Selanjutnya, teknik dan prosedur konsolidasi. Prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah di mana suatu entitas menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak satu persatu dengan menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban.
Selanjutnya yaitu eliminasi. Pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi tentunya dilakukan eliminasi untuk menyatukan entitas anak dengan entitas induk. Yang pertama pada investasi. Akun investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak. Jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100%, akan muncul kepentingan non-pengendali. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi. Goodwill muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar. Selanjutnya untuk eliminasi akunnya. Utang piutang yang muncul antara anak dan induk harus dihapuskan. Selanjutnya pada transaksi. Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga. Transaksi anak, induk harus dieliminasi. Untuk persediaan, penjualan dan harga pokok penjualan. Jika barang belum terjual, maka laba yang belum direalisasi harus dikurangkan dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah diakui. Selanjutnya pada aset tetap. Pada tahun terjadi transaksi, tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Laba yang ada dalam aset tersebut harus dieliminasi. Nilai penyusutan akan disesuaikan. Selanjutnya untuk obligasi. Obligasi hanya boleh diakui sebesar obligasi pada pihak eksternal. Pendapatan atau beban bunga harus dieliminasi. Selanjutnya yaitu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian disusun dengan tanggal yang sama. Jika tanggal berbeda, penyesuaian dilakukan atas dampak transaksi atau peristiwa yang signifikan. Lama periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode sama dari periode ke periode. Laporan keuangan konsolidasian menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba yang belum direalisasi. Di sini laba yang belum direalisasi berasal dari yang pertama keuntungan dan kerugian dari hasil transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti persediaan, aset tetap, obligasi yang harus dieliminasi, yaitu yang mempengaruhi nilai aset dan kewajiban dan yang mempengaruhi laporan laba rugi. Selanjutnya yang kedua yaitu penjualan hulu dari entitas induk. Semua laba disesuaikan akan mempengaruhi laba induk. Yang ketiga, penjualan hilir dari entitas anak. Semua laba disesuaikan akan mempengaruhi laporan laba atau kepentingan dan pengendali karena laba berada di anak perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengungkapan. Sifat hubungan yang pertama yaitu adalah sifat hubungan antara entitas induk dan suatu entitas anak lebih dari setengah kekuasaan. Yang kedua, alasan mengapa kepemilikan atau setengah kekuasaan tidak diakui dengan pengendalian. Yang ketiga, akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak jika laporan keuangan memiliki tanggal atau periode berbeda. Yang keempat, sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke entitas induk. Yang kelima, rincian menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kelima, pengendalian hilang. Maka entitas induk mengungkapkan keuntungan atau kerugian jika ada yang diakui dengan paragraf 31 dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada pengakuan sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan nilai wajar. Selanjutnya, pos keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika tidak disajikan terpisah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide penentuan apakah entitas investasi. Entitas induk
menentukan apakah suatu entitas itu tergolong dari entitas investasi atau tidak. Karakteristik dari entitas investasi adalah yang pertama, memiliki lebih dari satu investasi, yang kedua memiliki lebih dari satu investor, yang ketiga memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak yang berelasi dari entitas, yang keempat memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa. Tidak semua entitas memenuhi karakteristik seperti di atas. Entitas induk yang berhenti sebagai entitas investasi atau yang menjadi entitas investasi harus mencatat perubahan status secara prospektif dari tanggal terjadinya perubahan status tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang slide entitas investasi, pengecualian terhadap konsolidasi. Entitas investasi tidak mengkonsolidasikan entitas anaknya atau menerapkan PSAK 22. Kombinasi bisnis ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Akan tetapi, entitas investasi mengukur investasi yang dilakukan berdasarkan nilai wajar pada laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 55. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh entitas induk yang mencatat entitas anak, asosiasi dan faktura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55. Laporan keuangan tersendiri tidak hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan konsolidasi. Entitas induk tidak dapat menyajikan laporan keuangan untuk bertujuan umum dan minimal terdiri dari laporan keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri ini, yang pertama, laporan keuangan tersendiri dikhususkan hanya untuk entitas yang terkonsolidasi. Yang kedua, laporan keuangan tersendiri ini disusun jika entitas induk menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, laporan keuangan ini disajikan sebagai informasi tambahan, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi. Yang keempat, entitas menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Yang kelima, entitas induk mengakui dividen dari entitas anak, pengendalian bersama entitas atau entitas asosiasi pada laporan laba rugi. Yang keenam, investasi dalam pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi yang dicatat sesuai dengan PSAK 55 dalam laporan keuangan konsolidasi dicatat dengan cara yang sama dalam laporan keuangan tersendiri investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan transisi. Diterapkan secara prospektif kecuali berikut ini dengan retroaktif. Yang pertama, paragraf 25, laba rugi komprehensif bahkan jika mengakibatkan laba negatif. Yang kedua, paragraf 27 dan 28, perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang ketiga, paragraf 31 sampai dengan paragraf 34, yaitu kehilangan pengendalian. Yang keempat, paragraf 11 sampai paragraf 12, yaitu yang berisi hak suara potensial dalam menilai pengendalian. Selanjutnya, entitas induk memiliki entitas anak. Sebelum PSAK ini efektif untuk tujuan dijual, restriksi jangka panjang, entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak tersebut. Selanjutnya, slide pedoman implementasi. Pedoman implementasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perbedaan pengaruh signifikan, pengendalian bersama, dan pengendalian. Yang kedua, hak suara potensial tidak ada jika tidak punya substansi ekonomi. Yang ketiga, ilustrasi. Contoh opsi posisi tidak untung atau out of the money. Yang kedua, kemungkinan pelaksanaan atau konversi. Yang ketiga, hak lainnya yang mempunyai potensi untuk meningkatkan hak suara suatu entitas atau mengurangi hak suara entitas lain. Yang keempat, maksud manajemen, dan yang kelima, kemampuan manajemen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan PSAK 65 tahun 2013. Perihalnya yang pertama PSAK 65
tentang ruang lingkup. Dalam PSAK 65, ruang lingkup tidak meliputi laporan keuangan tersendiri, sedangkan PSAK 4 dan ISAK 7 diatur. Yang kedua, definisi. Dalam PSAK 65 diatur dan dalam laporan tersendiri, sedangkan PSAK 4 dan ISAK 7 diatur. Perihal pengendalian, dalam PSAK 65 definisi yang umum meliputi kekuasaan, eksposur, hak, dan kemampuan menggunakan kekuasaan. PSAK 4 dan ISAK 7 diatur. Selanjutnya hak suara potensial. Dalam PSAK 65 ketentuan lebih detail, sedangkan dalam PSAK 4 dan ISAK 7 diatur. Hubungan keagenan. Dalam PSAK 65 terdapat pedoman penerapan hubungan keagenan, sementara dalam PSAK 4 dan ISAK 7 diatur. Selanjutnya perihal kepentingan non pengendali. Dalam PSAK 65 penyajian terpisah dari ekuitas kepemilikan entitas induk, sedangkan dalam PSAK 4 dan ISAK 7 diatur. Selanjutnya perihal penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Dalam PSAK 65 terdapat definisi, sedangkan dalam PSAK 4 dan ISAK 7 tidak diatur. Selanjutnya, entitas investasi pengecualian terhadap konsolidasi. Dalam PSAK 65 tidak dikonsolidasi tetapi mengukur investasi dengan nilai wajar, sedangkan dalam PSAK 4 dan ISAK 7 tidak diatur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh konsolidasi 100%. PTP mengakuisisi PTS pada 1 Januari 2010 dengan nilai akuisisi sebesar 6.000. Pada saat akuisisi, nilai PPE sebesar 1.000 lebih tinggi dari nilai tercatat. Pada slide telah diperlihatkan saldo dari PTP dan saldo dari PTS. Yang dieliminasi di sini yaitu investasi yang dilakukan oleh PTP ke PTS senilai 6.000. Eliminasinya di debit common stock sebesar 1.000, return earning sebesar 3.000, dan PPE 1.000, goodwill sebesar 1.000. Di mana PPE ini kita dapatkan angkanya dari kenaikan PPE lebih tinggi dari nilai tercatat. Sedangkan goodwill kita dapatkan dari 6.000 investasi yang dilakukan oleh PTP pada PTS dikurang 4.000 jumlah common stock dan return earning, dan dikurang 1.000 kenaikan PPE yang terjadi, sehingga menghasilkan goodwill 1.000, dan investment on PTS sebesar 6.000 dikredit, sehingga konsolidasinya yaitu cash menjadi 27.000, securities menjadi 33.000, yaitu 30.000 ditambah 3.000, loans menjadi 285.000, PPE menjadi 15.000, yaitu 10.000 ditambah 4.000 ditambah lagi 1.000 dari kenaikan yang terjadi. Investment pada PTS-nya menjadi 0, goodwill sebesar 1.000, sehingga totalnya yaitu 361.000. Sementara time depositnya itu 282.000, liability-nya sebesar 14.000, common stock-nya menjadi 20.000, menjadi 20.000, yaitu common stock 20.000 dikurang selanjutnya yaitu common stock pada konsolidasi menjadi 20.000, return earning pada konsolidasi menjadi 43.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh tentang konsolidasi kurang dari 100%. Pada soal, PTP mengakuisisi 70% kepemilikan PTS pada 1 Januari 2010 dengan nilai akuisisi sebesar 4.000. Pada saat akuisisi, nilai PPE 1.000 lebih tinggi dari nilai tercatat. Pada kolom eliminasi, PPE dieliminasi sebesar 1.000, investasi dieliminasi sebesar 4.000, goodwill dieliminasi sebesar 5.000,
Non-controlling interest dieliminasi sebesar 1.500, common stock dieliminasi sebesar 1.000, return earning dieliminasi sebesar 3.000. Pada kolom konsolidasi, cash menjadi 28.000, sekuritas menjadi 33.000, loans menjadi 285.000, PPE menjadi 15.000, investmentnya 0, goodwill sebesar 500, time depositnya sebesar 282.000, liability-nya sebesar 13.000. Non-controlling interest dikonsolidasi menjadi 1.500, common stock menjadi 20.000, return earning menjadi 45.000. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua atas perhatiannya. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, memberikan kritik dan saran, silakan memberikan pendapatnya di forum yang sudah disediakan Bapak di iLearn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.